Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di zaman internet ini kita tidak bisa lagi ditipu kecuali kita menipu diri sendiri dan menjadi penipu. Jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Sadar, kamu tuh mempercayai Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Jadi jelas di situ Imron yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hongkong. Aku tanya dari Hongkong itu. Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian? Dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa? Dari mana Imron yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hongkong. Ya. Wah. Boleh sedikit. Oh iya, silakan Pak Rahman dulu. Pak Jainul sedang mencari data, Pak. Silakan. Oh iya, saya juga muslim. Sama mungkin dengan Pak Jainal. Bolehkah komentar sedikit ini muslim? Iya, komentar lah. Kan begini, Pak. Di dalam Al-Quran itu disebut anak-anak Harun. Anak-anak Harun artinya keturunan Harun, Pak, ke bawah. Ada orang sucinya namanya Imran. Itulah yang menurun sampai ke Maryam. Oh. Iya. Anak Pak yang disebut Harun, surah berapa, ayat berapa? Sebentar dulu. Ibu Maryam itu saudaranya, istrinya Ibu Nabi Zakaria. Nah, bahasa Nabi Zakaria itu anak Yahya. Tadi Bapak menyebutkan anak Harun, anak-anaknya Harun. Quran surah berapa, ayat berapa? Saya mau nanya, kenapa Isa disebut anak-anak? Jangan nanya, orang saya lagi nanya kok Bapak nanya. Kenapa? Ya, Quran dengan sebentar. Quran dengan jelas menyebutkan Maryam saudara perempuan Harun, nama bapaknya Imron. Apa salahnya kalau keturunannya itu apa? Muhammad juga disebut salah, Pak. Ismail. Keturunan Ismail adalah yang salah adalah Muhammad salah sejarah. Ya, Maryam itu tahu ke Al-Quran itu mempersingkat ceritanya. Mempersingkat dari Hongkong. Kamu yang salah. Saya jelaskan ya, Pak. Maryam saudara perempuan Harun. Ya, sebentar, sabar. Bapak atau saya yang ngomong nih? Jangan kayak cewek Anda. Saya dulu. Coba baca Yohanes 1:45. Itu siapa? Siapa Yesus itu? Ya? Yesus bin Yusuf siapa? Sekarang saya minta Bapak tadi mengatakan itu anak-anak Harun. Sekarang saya mau tanya. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Keturunan dari Musa langsung. Enggak. Saya tanya Quran surah berapa, ayat berapa yang menyebutkan anak-anak Harun. Silakan kita buka. Ya, ini. Sebentar. Coba. Apa kita ini semua anak-anak Adam? Pak Darman. Anak ibu. Ini dia menyamakan anak Harun dengan anak Adam. Pak Darman. Itu dicari dia itu. Saya mau ketemu kamu, Bu. Sekarang saya tanya saya tanya. Quran surah berapa, ayat berapa, tolong dibukakan yang disebut dengan anak-anak Harun yang bernama Maryam. Saya tahu apa surah apa, Bu. Saya ini sekolah di madrasah. Tahu saya itu cerita-cerita Nabi dari Nabi Adam. Gak usah, saya nggak pengen tahu cerita Nabi yang 124.000 itu. Saya tanya, tadi Bapak menyebutkan anak-anak Harun yaitu Maryam. Quran surah berapa, ayat berapa? Silakan sebutkan. Saya tidak bisa buka Al-Quran, Bu. Saya gini. Bapak nggak bisa buka Al-Quran, Anda sebutin aja kita bukain. Gini Pak, nggak bisa Pak, nggak ada ayat itu Pak. Jangan ngarang Anda. Begini dulu Pak. Anda udah mulai. Sebentar dulu. Gini Pak Daman, gini Pak Daman. Kalau kita diskusi, ketika kalimat Bapak itu sudah kita dengar, tapi kita minta data Bapak, sebaiknya Bapak cari data dulu dari Bapak, daripada Bapak bicara tapi nggak ada data Pak.
Saya sudah dapat hadis riwayat Muslim 3982. Coba tolong dilihat. Oke. 3982. Harun. Artinya apa bedanya Yesus anak-anak Daud? Muhammad Bukan itu Bro Darman. Bro Darman gini. Biasakan diskusi itu tujuannya adalah buka data. Dengar dulu aku. Aduh. Gini. Pak Darman. Langsung bahwa langsung Nabi Muhammad itu langsung turun Ibrahim prosesnya. Boleh aku bicara? Sebentar Bu Sophia. Ya boleh, kamu banyak ngomong. Gini Pak Aku Darman. bicara ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, Yesus adalah keturunan Daud, ya dari suku Yehuda. Ketika kamu menyebut Bagaimana bisa Yesus keturunan Daud? Bagaimana bisa Yesus keturunan? Oke, dicariin data tuh. Sebentar. Aku ngomong ya. Ketika disebut Yesus anak Daud. Keturunan dari siapa? Keturunan dari siapa? Ini kok mulutnya kayak Farjaha ya? Tolong di-mute dulu dong. Coba baca kamu. Yohanes 1:45. Ini Darman ini tolong di-mute dulu dong. Aku mau ngomong. Yesus itu anak Yusuf. Tolong di-mute dulu. Ini siapa sih kok nggak bisa nge-mute ya? Tolong Sosiatul dicari di Sotewu tuh janda. Tolong keluarkan ritme ini. Ini nggak sopan mulutnya, ini ritme ini tolong dibuang. Manusia biasa dia orang. Lain lagi di Al-Quran itu hanya Saya habisi kalian ya. Saya habisi kalian malam ini ya. Ya, kalian berani menghina kekristenan, berani menghina saya habisi kalian. Ya. Ketika Yesus disebut anak Daud, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Silsilahnya bisa kita track, bisa kita telusuri. Ketika Maryam disebut anak Harun, Maryam ibu Yesus, yang kalian sebut Maryam ibunya Isa, itu bukanlah keturunan daripada Harun. Tidak ada hubungan, beda suku. Harun adalah suku Lewi, Maryam itu adalah suku Yehuda. Ya, jadi jelas ini Quran merupakan kesalahan sejarah terbesar. Ini kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Ya, yang menyatakan bahwa Maryam adalah saudara perempuan Harun, binti Imran atau anak Imran. Kesalahan sejarah anakronismenya masih banyak lagi, tapi ini ada salah satunya. Ya, jadi kalian nggak bisa lari teman-teman, kalian nggak bisa lari. Ya, ini blunder kesalahan sejarah terbesar. Bahkan di dalam tafsir dikatakan istri daripada Imran adalah Hana. Halo. Ya, Halo? itu keliru. Ya, istri daripada Imran tidak pernah Hana, tapi namanya Yakub. Terperinci bahwa Harun anaknya ini langsung ke pokoknya aja. Harun itu melahirkan anak-anak ini sampai Imran lahir lagi kena anak-anak sampai Habis Maryam. kamu malam ini. Itu segera begitu murtad. Al-Quran. Kamu yang habis malam ini. Di Al-Quran itu bukan. Itu banyak Habis kalian malam ini. dengan ceritamu. Bapak. Sama. Lalu Bapak kalau dulu jangan bangga Pak. Imron itu bapaknya Harun, bukan Imron itu keturunan Harun. Oke ya, jadi saya pikir sudah clear. Keturunan tidak ada mengatakan begitu. Itu anak-anak Harun. Jadi gini Inilah ya. sebabnya karena Muslim itu tidak tahu sejarah, mereka kehilangan kitab Taurat Musa, jadi begini nih, permanen oonnya. Sekarang saya mau tanya nih sama Bapak nih yang ahli nih ya. Zakaria menurut Muhammad itu pekerjaannya apa Pak? Halo, kenapa Ya. saya nggak bisa masuk? Nah, sekarang kan Bapak kan sok ngerti nih, sok ngerti ya. Benar nggak Pak? Halo? Halo, Ya, Ya, dia. halo. Jadi Zakaria itu kan seorang nabi, sudah tua, bininya belum punya anak, dia minta. Menurut Sampai- Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Zakaria. Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Nah, Nabi Zakaria itu dibunuh semua dengan bapaknya itu. Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Yang kau katakan itu bahwa dia yang membaptis Yesus itu, ya itu. Anaknya Menurut Muhammad pekerjaan Zakaria itu apa? Menurut Muhammad, menurut Ya Nabi Bapak. cuma mengatakan nabi. Nabi Zakaria itu nabi, pekerjaannya mendakwah agama. Ya. Tahu? Menurut Muhammad, menurut Nabi Islam, Zakaria itu pekerjaannya tukang kayu, Pak. Kenapa? Ya, kalau orang dulu kan di samping tukang kayu, gembala, apa salahnya pekerjaannya? Nah, Memang nelayan. Memang sekarang- di tempatnya Zakaria. Sekarang Zakaria Bukan di pinggir laut. Kalau di pinggir laut jadi nelayan. dengerin dulu ya. Zakaria yang di Alkitab itu pekerjaannya imam, Pak, sebagai imam, bukan sebagai tukang kayu. Dan imam besar dari suku Lewi itu bukanlah seorang nabi. Nabi itu beda. Bukan dari suku Lewi, suku Lewi itu bukan nabi. Itu keturunan siapa? Sesuatu. Jadi sudah jelas ya, kalian Muslim selama tidak menerima kitab tanah, kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur, kalian berada dalam kebohongan yang benar, abadi. dengan cara bertuhannya benar juga. Nggak ada manusia Tuhan. Memangnya Tuhanmu benar? Mohon maaf, Memangnya Tuhanmu benar? itu keturunan siapa? Itu ada samanya. Dengan Saya tanya, memangnya Tuhanmu tuh benar dari mana? Coba aku tanya, dari mana Tuhanmu? Kau bisa katakan Tuhanmu benar? Nggak benar itu loh. Katanya itu Sotewu loh. Yang nggak benar itu umat Muslim yang katanya puasa, tapi mulutnya keluar makanan babi seperti kalian. Melihatnya.
Kamu Kalau juga nggak usah pada mengkritik. Tunjukin sama saya, tunjukin Zakaria, tunjukin sama Nggak usah saya pakai satu omong, saja Kak. kebenaran di dalam Jadi Quran. bedakan firman dengan berfirman dengan yang difirmankan. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran di dalam Quranmu. Putih, oh Putih, kamu berkata-kata sama saya atau enggak? Itu firmanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Quranmu. Apakah kata-katamu kamu? Yang kamu katakan itulah ciptaanmu. Tunjukkan sama saya satu saja kebenaran dari Kebenaran Quranmu. Al-Quran bahwa Chandra akan ketemu. supaya gini. Ya, jadi itu Supaya- hari ini Semua ada Quran, dulu, ya. Aku ciptakan Tidak Tuhan boleh. Yesus. Ya, Kalau kamu tidak bisa berdialog, Kan kamu kalau kalian debat dengan saya, ya, kita remove aja itu. Oke, sekarang gini ya. Kita remove aja. Tuhan bukan Tuhan. Allah bukan Tuhan, ciptaan. Ada yang ngomong kasar. sebentar. Ini Tidak. ada di Teman-teman, tolong. Kita memang tidak pernah bisa menerima kesalahan dalam berdebat argumen, ya. Sebentar ya. Bukan Oh, Tuhan. dulu. Sebentar dulu Darman. Aduh. Kau sudah Darman, ada rasa, ada rasi. dengar dulu kawan. Ini ya, supaya diskusinya produktif. Kalau Pak Darman mau ngomong, tunjukkan datanya dari mana itu. Kita cari malam ini bukti. Siapa benar Tuhan? Yang Enggak. kita tanya. Aku heran ya. Kita yang bahas Maria dan Harun itu dulu. Jangan kau lari kemana-mana. Ya, jangan dulu lari topik. Biasakan. Fokus pada satu masalah dulu kita selesaikan. Suara punya. Dengar dulu. Mengerti nggak kau? Aku udah bilang sama kau, selesaikan dulu satu topik ini. Kecuali kalau kamu udah bilang, ya sudah, selesai. Baru kita buka topik baru. Kau bebas bertanya di Saya nggak sini. jadi blog, mana saya dengar ini nggak ada ini masuk. Berarti kau nggak dengar dari tadi apa ya juga kau? Aduh. Saya dengar tadi besar suaranya, kenapa sekarang mengecil? Siapa suara yang mengecil? Ya udah, Bro Duran lanjutkan dulu, tuntaskan Bro Duran sama Ibu Sofi. Tapi jangan ngerocos satu-satu. Nanti Bro Duran akan tunjukkan data. Ayo, kita bahas firman bukti. Ya Tuhan, ini orang ini otak kau di mana sih? Aduh, kau itu. Herman, udah aku bilang selesaikan dulu Maryam binti Harun atau siapa itu. Itu dulu kita tuntaskan. Betul enggak? Itu. Kok kamu di sini gini, kamu dikasih kebebasan berbicara asalkan ada data. Tapi kalau kamu hanya ngoceh di sini, nggak mau saja, nggak bisa. Kecil. Siapa kecil? Suara saya kecil, yang lain jelas kok. Kau gimana sih? Abis ini saya mau bicara tentang itu ya, incest di dalam Islam ya. Karena tadi kan ada yang bawa itu kurang ajar, bahas-bahas masalah janda. Oke, Darman, silakan. Muslim itu sudah jelas, ya. Mereka tuh kalah debat. Udah jelas terbuka Ya. semua kok kitabnya buku puisi Umayyah bin Abdul Salt. Saya surat firmanmu. Apakah firmanmu dalam surat kata-kata? Darman. Ada 14 surah di dalam Quranmu yang merupakan puisi, kumpulan puisi Umayyah bin Abdul Salt bisa masuk di ayat dalam Quranmu. Secara itu pokok-pokoknya aja di Al-Quran. Oke, saya pikir gini ya. Bro Duran sama Ibu Sofi mungkin apa gini. Daripada kita saya paham kalau Al-Quran itu. Oke, daripada kita Share screen ya. Ya silakan Bu, silakan lebih bagus sampaikan data aja biar mereka nanti jawab. Silakan Bu, silakan. Kita tanggapi pun beliau, kita tanya data nggak ada juga datang-datang, ya udahlah itu. Ini bisa lihat screen aku nggak? Udah ketok. Nah, itu kan Maryam, ya kan, di surat At-Tahrim 12 dikatakan Maryam itu binti Imron. Ya, Maryam ini cuma satu, nggak ada dua Maryam. Kalian mau jawab dalam Quran itu? Bentar, aku belum selesai. Maryam binti Imron. Ya, di At-Tahrim 12. Ini jelas yang dimaksud oleh Muhammad adalah Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian dikatakan lagi Maryam saudara perempuan Harun. Ini Quran surah 19 ayat 28. Ya, kemudian siapa sih Harun? Itu di Al-Imran 33 sudah jelas, keluarga Imron. Ya, siapa itu dari keluarga Imron yang anaknya 3, ya, ada Harun, ada Musa, ada Miriam di situ. Kemudian di Al-Araf 142 dikatakan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun. Ya, saudara satu ibu. Ya. Jadi ini jelas bahwa di sini tidak ada dua Harun. Kalian mengatakan ada dua Harun dan sebagainya, itu kan karena kebingungan kalian, ya. Kemudian nih Al-Qasas 33, 34, ya, Musa berkata lagi dan saudaraku Harun. Jadi yang dimaksud di sini Harun adalah Harun saudara Musa, ya. Nah, jadi ini kalian bisa lihat nggak ini? Silsilah Musa bin Harun. Isa dan Yesus ini kalian bisa lihat ya. Isa ini kalau menurut Muhammad, ya, Isa ini ibunya bernama Miriam. Miriam ini anaknya Imron. Ini kalian bisa lihat nih sini Imron. Ya, di dalam tafsir Imron ini bisa nikahnya sama siapa coba? Kalian tahu? Imron ini nikahnya sama Hana. Nggak usah tanya dulu, aku jelasin dulu. Penakut.
Penakut dasmu. Ya, justru kalian lah muslim yang takut sama saya ya. Kalau kalian tidak takut sama saya, kalian tidak mungkin memfitnah saya. Pak Jainal sama Pak Darman, dengar dulu. Catat bila penting. Nanti setelah ini, kalian bawa data untuk membantah datanya Ibu Sophie. Jangan hanya menyatakan Ibu Sophie salah, Ibu Sophie salah. Aku pun bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau kalian... kamu yang justru takut sama saya kok. Ya, lanjut, Bu Sophie, lanjut. lanjut. Ngapain kamu memfitnah-fitnah saya? Lanjutlah, Bu Sophie, lanjut. Ya, nggak penting banget ya. Di dalam tafsir kamu tuh nggak, Amran yang di dalam Quran ini disebut Imron, itu kawinnya sama siapa nggak? Istrinya namanya Hana. Kamu baca surat tafsir. Padahal Hana ini adalah ibu Maryam, ibunya Yesus. Ini salah sejarah ya. Amran atau Imron di dalam Quran ini kawinnya sama Yokebed. Jadi Isa ini adalah keponakan Musa dan Harun. Makanya di dalam Quranmu dikatakan kepada Musa diberikan kitab Taurat dan Injil kepada si Isa. Itu bersamaan. Allah mau mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Ya. Nah, sedangkan di dalam silsilah yang sebenarnya atau Injil yang asli, ya ini yang palsunya nih, yang KW. Yang aslinya Maryam itu ibunya Yesus. Itu bukanlah keturunan Lewi, bukanlah anaknya Imron. Dia keturunan Yehuda. Ya, keturunan suku Yehuda. Nenek moyangnya bukanlah Imron. Ya, kemudian Zakaria, Nabi Zakaria yang tadi dikatakan seorang nabi, dia bukanlah nabi, ya, dia adalah seorang imam besar. Ya, kemudian kita lihat lagi nih. Sekalipun hidup ini nggak kelihatan ya, kelihatan nggak sih? Ketok. Ya, Miriam dan Maryam itu berbeda sekitar 1400 tahun. Jadi memang ada benang merah yang menghubungkan indikasi kesalahan dalam Al-Quran. Pertama, kemiripan nama Miriam dengan Maryam. Ya, kalau di dalam bahasa Arabnya sama-sama Miriam. Kemudian kesamaan nama sang ayah, yaitu Amran dan Imran. Kemudian penyebutan ya ukhta Harun, saudara perempuan Harun bagi Miriam. Ini ternyata memang benar Harun dan Musa punya kakak perempuan. Namanya Nabiah Miriam. Tapi bukan Maryam ibunya Isa. Ya. Kemudian di hadis Sahih Muslim disebutkan adanya keheranan penduduk Najran terhadap penggunaan istilah ya ukhta Harun ini. Mughirah bin Syu'bah melaporkan, ketika aku datang ke Najran, mereka penduduk Kristen Najran bertanya kepadaku, engkau melafalkan hai saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal Musa dilahirkan lama sebelum Yesus. Jadi mereka pun ngerti ini orang Arab, bahasanya bahasa Arab. Ya, gak kayak kalian orang Indonesia bisa ngomong Arab, aja kalau ngomong Arab. Ya, ini orang Arab nih, Kristen Arab. Ya, dia ngerti banget kamu sudah melafalkan saudara perempuan Harun dalam Quran, padahal kamu salah. Musa itu dilahirkan lama sebelum Yesus. Kemudian Mughirah nih ketika bertemu Rasul dia menanyakan ini, kemudian dia bilang apa? Masyarakat zaman dulu sering memberi nama mengikuti nama-nama Rasul dan orang-orang suci zaman dulu. Wah, itu Harun itu Rasul, saya tanya, Rasul itu ada sejak kapan? Aku tanya. Ya, ini kesalahan. Ya, jadi Harun itu bukan orang suci. Harun itu yang membuat lembu emas, yang membuat orang Israel berdosa sehingga dua loh batu itu dipecahkan. Di dalam kitabku juga ada, di dalam Quranmu. Ya, nah ini kesalahan sejarah lainnya yang mengatakan orang Samaria itu bertemu dengan Musa, itu keliru ya di dalam Quran. Ini anakronisme kebolak-balik ini timelinenya ya. Bagaimana mungkin orang Samaria bertemu dengan Musa? Orang Samaria itu adanya 700 tahun setelah Musa mati. Setelah kerajaan Israel terpecah, baru ada itu kerajaan utara atau kerajaan Israel beribu kota di Samaria. Kerajaan selatan beribu kota di Yerusalem. Ya, kerajaan Yehuda. Ini nabimu tidak tahu sejarah ini. Ya, sehingga mengatakan bahwa orang Samaria lah yang membuat lembu emas. Memang orang Samaria itu membuat penyembahan lembu emas di kota Dan di sebelah utara dan di Bet-El di selatan. Tapi itu semua di kerajaan utara, di kerajaan Israel. Setelah Salomo mati, 700 tahun setelah Musa mati. Memang betul orang Samaria membuat penyembahan lembu emas, tapi bukan pada zaman Musa. Pada zaman Musa orang Samaria belum ada. Orang tanah Kanaan aja belum direbut kok. Bagaimana mungkin disebut orang Samari, Asyamiri? Ya, segera bertobat kalian. Ya, kemudian yang bereaksi ini seorang sahabat Nabi yang katanya seorang pemeluk agama yang mualaf ya, masuk Islam, namanya Ka'ab al-Ahbar. Dia mantan ahli kitab. Jadi dia punya banyak pengetahuan tentang sejarah dan sakafah ahli kitab katanya ya. Dia datang sama Aisyah nih. Dan menyatakan bahwa Maryam itu bukan saudara perempuan Harun, saudara Musa. Ya, ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Dia mengatakan ini, diriwayatkan dari Ibn Jarir, diriwayatkan dari Ya'qub, diriwayatkan dari Ibn Ulayya, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Ali Abi Sadaka, diriwayatkan dari Muhammad Ibn Sirin yang menyatakan bahwa ia diberitahu bahwa Ka'ab al-Ahbar mengatakan ayat yang berbunyi, oh saudara perempuan Harun, surah 19:28 tidak merujuk kepada Harun saudara Musa, itu keliru, salah sejarah. Lalu Aisyah berkata, kamu bohong. Dan Aisyah membenarkan itu. Makanya dia bilang sama Ka'ab al-Ahbar, kamu bohong katanya. Kemudian beliau menjawab, wahai ibunda mukminin, kalau Rasulullah mengatakan hal itu tentu beliau lebih benar dan lebih mengetahui. Tapi kalau tidak ada keterangan dari beliau, sesungguhnya aku mendapatkan bahwa di antara keduanya terpisah jarak waktu 600 tahun, maka Aisyah pun terdiam. Ini adalah tafsir Ibn Katsir surah 19 ayat 28. Ya, menurut sumber sejarah Islam sekarang saya bacain. Surah Maryam yang berisi ayat hai saudara perempuan Harun, ini surat-surat Mekah, surat-surat Makiyah yang diturunkan sebelum hijrah. Surah Maryam itu terdiri 98 ayat, termasuk golongan Makiyah. Hampir seluruh ayatnya diturunkan sebelum Muhammad hijrah ke Madinah, sebelum sahabat beliau hijrah ke Habsyi namanya. Ya. Halo, Buti. Nah, halo. aku bukan Buti.
Ya, kemudian hijrah ke Habsyi atau Habasyah sendiri dilakukan sekitar tahun ke-5 Hijriah atau sekitar tahun 615 Masehi. Ini sumbernya adalah sejarah hidup Muhammad atau Sirah Nabawiyah Syekh Syafiyur Rahman Mubarak Furi halaman 115. Pada bulan Rajab tahun ke-5 dari kenabian berangkatlah rombongan pertama dari para sahabat ke Habasyah. Nah, pertanyaan orang-orang Kristen Najran yang diceritakan oleh Mughirah tadi sangat mungkin ini terjadi sekitar 13 tahun setelah ayat saudara perempuan Harun ini dilafalkan. Jadi Muhammad ini jelas berada dalam posisi sulit, serba sulit. Ya, karena apa? Kalau dia mau menarik kembali, dia sudah tahu dia mau merevisi ayat ini. Saudara perempuan Harun rusak karena dia mengatakan ini ayat turun dari Allah. Bagaimana mungkin Allah salah sejarah? Tapi kalau dia tidak merevisinya, ini kesalahan blunder sejarah ini. Nah, karena muslim itu nggak ngerti apa-apa tentang sejarah, ya gampang aja dibohongi. Tapi bagi orang-orang ahli kitab yang tahu sejarah, ketika membaca Quran kalian, kita tahu ini anakronisme. Ya, itu kesalahan sejarah. Ya, ini blunder yang paling besar, yang makanya kalian bundet sampai sekarang nggak ngerti. Ya, kalian bundet. Nih bahkan lihat nih, Imran dikatakan di surah 3 ayat 35 sampai 37. Imran menyerahkan Maryam pada Zakaria. Pak Erben, saya tanya, ini teman-teman baca ayat surah 3 ayat 35 37 ini ada yang aneh nggak? Ini harus dibaca Aneh, Bu. Ya dong, mulai Bu. Saya baca ya. Aku makan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menasarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah dalamku nasar itu daripadaku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan." Siapa nih anak istrinya Imran ini? Maryam, ibunya Isa. Ya, jadi kalian tuh nggak bisa mau ngejar buntut kalian, jadi tetap balik-baliknya ini anakronisme salah sejarah. Ya, ini lihat nih surah 3 Al-Imran ayat 35 sampai 37. Orang Kristen harus tahu ini ya, jangan bodoh orang Kristen ya. Orang Kristen tidak boleh bahlul. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Ini istrinya Imran nih. Imran siapa? Bapaknya Musa dan Harun tadi. Ya, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku menamai dia Maryam. Kurang jelas dari Hong Kong. Ya, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan dan roh kutuk. Maka Tuhan menerimanya sebagai nasab dengan perimanya baik, mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria. Jadi Imran di dalam Quranmu itu ketemu Zakaria. Oh Allah. Ya, dan Allah menjadikan Zakaria itu pemeliharaan Maryam, anaknya Imran ini loh. Ya gimana nggak tepuk jidat pingsan kita ketika baca Quranmu? Ya, setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Ini adalah dari Injil Apokrifa, Injil palsu, Proto Evangelium Yakobi. Ya, nanti itu ada saya uraikan sendiri. Saya sudah bukan bikin videonya sumber-sumber kisah di dalam Quran. Ini bukan rahasia lagi, teman-teman. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu punya makanan ini?" Maryam makan dari sisa. Tetapi intinya adalah di sini Imran siapa ini, Pak Domba Kecil? Ayahnya Maryam bukan di sini. Musa Harun dan Miriam. Wah, bapaknya Musa Harun dan Miriam. Maria. Ketemu sama Imam besar Zakaria, ayahnya Yahya Pembaptis. Tepuk jidat enggak lu? Pakai pintunya Doraemon, Ibu. Pakai pintunya Doraemon. Woi, saya jangan demo, Ya. tuh curang sekali nih orang ini ya. Jadi Masa saya demo? transportasi. Segera bertobat saran saya. Kamu dan anak-anakmu akan diselamatkan ketika kamu menerima Saya Tuhan mau sebagai jawab tantangannya juru Sofiatu. selamatmu. Saya Ya. mau jawab. Jangan saya demo. Kamu jawab dulu tadi. Kamu jawab dulu. 25. Anda kan Bagaimana Imran? Bagaimana tinggal Imran? satu saja. Saya mau tanya, apa standar Anda Bagaimana mengatakan kamu jawab sejarah? dulu? Saya Kamu tanya jawab dulu. pada Anda. Bagaimana Saya Imran tanya. ketemu sama Zakaria? Saya tanya, apa standar Anda mengatakan sebuah fakta? Apa standarnya? Bibel. Bibel standarnya. Saya tanya standar kebenarannya apa? Pak, Standar saya tanya kebenaran sama Anda. Saya tanya. Tokoh di dalam Quran itu tokoh dongeng apa tokoh sejarah? Tokoh sejarah. Nah, Kalau tokoh di dalam sejarah, Bibel, kenapa tidak tokoh bisa di dalam Bibel berkomunikasi dengan sejarah sejarah? atau dongeng? Tokoh di dalam Bibel sejarah apa dongeng? Saya tanya. Kalau itu tokoh sejarah, kenapa bisa anakronisme? Kenapa bisa Quran salah sejarah? Pak Erben, Kenapa Quran salah sejarah? Aku tanya. Pak Erben, saya akan keluar dari channel ini. Kalau saya tidak Keluar, saya nggak urusan. Baik, saya keluar. Gerak keluar. Boleh saya tangani, Bu? Bentar, Bu. Saya tangani bentar, Bu. Udah keluar ya. Halo. Ya udah bener itu ya. Kejam Sudah kau, bener. Ani. Bukan kejam, Pak. Muslim itu harus di shock, terapi shock. Ya, mereka selama 1400 tahun mereka berpegang pada satu kebohongan. Ini harus diterapi shock. Ya, supaya mereka sadar. Sadar. Kamu tuh mempercayai Injil yang keliru, Injil yang tidak membawa kamu kepada keselamatan. Ya, jadi jelas di situ Imran yang adalah ayahnya Maryam bisa ketemu sama Zakaria itu dari Hong Kong. Hah? Kau tanya dari Hong Kong itu? Sadar kalian itu? Kami ini bermaksud baik menyadarkan kalian karena ini taruhannya surga neraka, hidup dan mati. Bukan salah potong rambut, kalian salah pilih Injil, salah pilih kitab, salah pilih juru selamat, salah pilih Tuhan. Sadar kalian, dari mana mungkin orang Samaria ketemu Musa?
Dari mana Imron yang ayahnya Maryam itu bisa ketemu sama Imam Zakaria? Dari Hong Kong. Ya, sadar kalian. Oke. Jadi teman-teman Islam, tolonglah jelaskan kami surat Ali Imran ini 35, 36, 37. Jelaskan dulu. Apakah sama dengan Musa yang membelah laut? Saudaranya Harun. Kan Harun dan Musa kan Sebentar. Ini apakah betul kayak nama yang asli? Halo. Iya. Halo. Mungkin asli. Ini kayak nama. Silakan Pak, kayak nama dibuka dulu mic-nya. Halo. Nah, dari tadi kau halo. Udah ada datanya belum? Iya, halo Darman. Udah ada datanya belum? Ya, udah ada. Ya silakan lanjut, udah lebat ini. Ya udah, kau minimal aja dulu ya. Oke, kayak nama ini kayak nama yang asli atau apa ini? Silakan kayak nama. Yang KW itu KW. Oh, KW ya. KW tidak belum. Yang disumpahkan Kalau teman-teman baca tadi hanya dari Quran saja, kita bisa bilang ini anakronisme. Halo. Ya enggak? Betul sekali, makanya suruh dia jelaskan aja 35. Surat 3 ayat 35 sampai 37 itu aneh sekali. Bagaimana mungkin? Tidak ada di Al-Quran itu bahwa Musa bin Imran. Datamu mana? Dia jelaskan aja, Pak. Berarti Muhammad salah bilang Musa bin Imran. Dari Al-Quran, kalau ada mengatakan Taurat apa Injil itu kepada Nabi Musa kari. Yang Surat 7 Surat 157 Ya, surat 7 coba buka. dikatakan Taurat itu ada di zaman Musa. Taurat dan Injil itu ada di sini. Taurat dan Injil ada pada zaman Musa loh, kalian heran nggak sih? Nabi Isa. Taurat itu kepada Nabi Musa. Surat 7 kepada Nabi Daud. Surat Oke, kita kasih buktinya ya. Tadi kamu sudah nggak bisa ngeles. Kamu tadi sudah tidak bisa ngeles. Ya, surat 3 ayat 35. Sudah saya tahu Pak. Nah, Bapak buka Pak datanya Pak, jangan Surat 7 ayat 157 dikatakan Injil ada di zaman Musa. itu sunatnya. Ini siapa sih yang membuka? Kalau nggak bisa saya screen. bacakan bentar. Jangan dibacakan, share screen. Arab tunggu saya tapi bisa Bu, saya screen. Ya, aku share screen kalian gitu. Aku akan share screen surat 7 ayat 157. Anaknya ini nggak ada di Al-Quran itu. Berarti Muhammad salah ketika bilang Musa bin Imran. Begitu. Pokok-pokok orang-orang yang terkenal aja. Muhammad salah dong bilang Musa bin Imran. Ya, Muhammad salah dia bilang Musa bin Aku Imran. share screen ya. Aku share screen Quran ya. Al-Quran memberitakan semua bapaknya ini tanah Oke teman-teman, ini Quran surat 7 ayat 157 nih, lihat. Tapi tahu Kok 7157 sih, Duran salah. Yang mana hadis palsu, yang mana hadis? Kalau bukan dari Baca dari 155, 156 itu cerita tentang Musa. Surat 7 155, 156, 157, 158 itu bicara di zaman Musa. Saya bacain. bukan ada kitab Injil itu loh, Taurat dan Injil itu mana ya? Itu loh. 7 Nggak ada di sini. 157. 55. Coba buka Ibu ya. Yohanes 1:45. Ayo. Yesus anak Yusuf dari Apa sih, nggak ada hubungan. Nah, Coba buka dulu surat 7 157. Yesus mana itu? Allah berkata Injil ada pada zaman Musa, coba. Mana itu? Surat 7 mulai dari 155 coba. Kata Musa. 155. Ah, Itu 155 berapa? 155 kan bicara tentang Yohanes Musa. 1:45. Yesus 155 kan bicara tentang anak Musa. Yusuf dari Nazaret. Ya. Coba siapa itu? Tentang Musa. Kesalahan apa juga kita? Terus tuh sampai ke bawah, sampai terakhirnya di Kok terjemahan yang aku punya kok bisa nggak ada ya? Coba baca Yohanes 1:45. Apa sih kamu tuh? Nih, lihat nih. Ayo. Allahmu berkata Injil ada pada zaman Musa. Yusuf dari Nazaret, anak Yusuf dari Nazaret, siapa itu? Anaknya Yusuf. Tapi itu nggak ada hubungan sama Quran. Kita bedah Quran dulu. Kan itu sejarah itu. Makanya Kalau dari Hong Kong, saudara dari Hong Kong. Imran kakeknya Isa itu dari mana? Pertanyaan. di Al-Quran. Ini lihat nih teman-teman Kristen ya. Saya fokus ke Kristen aja. Ada Imran. Kita nggak usah harapin Muslim lah ya. Mereka sejarah, historia. Tapi lihat nih surat 7 ayat 157 tadi Allah berkata kepada Musa nih. Ya, Tidak ada seorang nabi yang namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah mengatakan Injil kepada Musa, Itulah bukan Injil ada dengan Musa. Jadi di dalam bayangan Muhammad, namanya dikasih ya, di dalam pemahaman Muhammad, tamanya si Musa dikasih kitab Taurat, namanya dikasih Injil. Makanya deketan dia. Nih lihat nih, surah 5 ayat 157 nih.
Yaitu Yang orang-orang yang mengikuti keturunan Rasul Mesias. Nabi yang Solomon, anak yang namanya terdapat tertulis dalam Taurat dan Injil. Bayangin, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka. Jadi ini Tuhan ngomong sama, sabar, Tuhan ngomong Allahnya mereka ya, Allahnya Muslim, ngomong sama orang Israel, Taurat dan Injil yang ada pada sisi mereka pada zaman Musa loh, bayangin. Bapaknya aja kalah, itulah saya kapan jadi raja? Yesus di dunia ini nggak pernah. Ya, ini jelas teman-teman, kita harus cerdas. Daud itu Sulaiman. Kalau ini benar-benar firman daripada Tuhan, tidak mungkin Tuhan ngomong seperti ini. Ayo, Ya, mari katakan Daud, Mesias nanti siapa, Bu? Kata-kata Injil itu baru ada di dalam perjanjian baru kita ya, teman-teman Kristen. Jadi Anda jangan pernah Kepengajaran masuk menjadi mualaf. Taurat, Ya, Sabur. itu kesalahan sejarah yang tolol. Yang dirapal Daud itu dengan kita Saburnya bahwa nanti ada raja Mesias, keturunannya itu adalah Sulaiman, Nabi Sulaiman. Kamu baru lepas dari rumah kamu sakit. cuma ya? larikan ke Yesus. Itu Nggak, kamu baru lepas itu dari saya rumah lihat. sakit. Ngomong nggak nyambung. Ngomong nggak nyambung. Oke, saya pikir sudah jelas yang Banyak disampaikan. Mesias itu Darman, aduh, ada Mesias itu Mesias. Darman. Dia belum pertanyaannya dia sebenarnya. Saya pikir sudah jelas. Sudah jelas. Soalnya Ya. satu. Udah kepanasan, soalnya salah sejarah. Puncak dari ajaran kekristenan adalah Allah, firman itu, firman yang bersama-sama dengan Allah itu menjadi manusia. Itu puncak kristologi yang luar biasa. Jadi kristologi yang sesungguhnya di mana sang firman menjadi daging, menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ya. Menyelamatkan manusia yang binasa karena dosa. Jadi jangan teman-teman pelintir lagi ya. Nah, dia diam di antara kita. Dalam Yohanes 1 dikatakan dengan jelas, ia datang ke dunia. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan anak itu, Yesus itu. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia disebut anak Bapa, bukan berarti dia punya ibu. Atau seperti tuduhan-tuduhan teman-teman. Tapi itu wujud kedekatan bahwa firman dan Bapa itu sehakikat disebut Allah, tapi firman itu menjadi manusia. Kenapa menjadi manusia? Itu urusannya karena kamu dan saya berdosa. Supaya kamu dan saya selamat. Dia harus menjadi manusia seperti kita untuk mengambil alih seluruh hidup kita yang sudah rusak, menggantikannya supaya kita diselamatkan. Itulah puncak dari kasih Allah bagi umat manusia. Itulah doktrin kekristenan yang tidak kamu pahami, tapi selama ini kamu selewengkan, tafsirkan sembarangan. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari surga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim, tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.